Terima kasih saudara, Anda masih di Rumah Pemilu Kompas TV Lampung, masih bersama saya Cindy Tania dan juga narasumber saya yang luar biasa hari ini, Bapak Mingrum Gumai. Pak Mingrum, ini masyarakat akan disuguhkan pemilihan yang katakanlah sangat rumit begitu. Ada dua, pemilihan presiden, kemudian juga pemilihan legislatif. Apakah proses yang diberikan pemerintah untuk masyarakat ini bisa mendukung kedewasaan dalam memilih masyarakat dengan cara yang, apalagi ada 5 kertas suara nanti Pak, dengan cara ini akan mendukung begitu sistem demokrasi yang baik untuk masyarakat, kemudian juga akan meningkatkan atau malah justru sebaliknya? Ya, saya tidak bicara dewasanya masyarakat, tapi kecerdasan di tingkat masyarakat. Dan proses ini bukan hal yang baru sebenarnya. Hanya memang ada pola dan mekanismenya saja yang berbeda. Kalau dulu kita pileg terpisah dengan pilpres, sekarang digabung. Tapi di Provinsi Lampung kan pernah juga pileg sama pilgub digabung. Nah, persoalan kertas suara sebenarnya kita yakin juga masyarakat kita juga pandai kok untuk itu. Dia tahu. Cuman informasi yang harus diberikan kepada masyarakat itu pertama tidak hanya sekadar warna kertas tingkat kabupaten, provinsi, DPR RI, DPD RI atau presiden semata-mata, tidak. Tapi memang petugas partainya itu yang harus menyampaikan hal-hal yang... Kenapa harus petugas partai? Ya karena petugas partai yang dicalonkan itu justru dia diberikan tugas dan kewajibannya untuk menyampaikan ya hal-hal, salah satu diantaranya dimaksud kepada masyarakat, baik secara langsung tatap muka ataupun melalui media-media tertentu. Jadi tidak semata-mata tugas dari penyelenggara dan pengawas ataupun aparatur yang lain, tidak. Itu tugas partai politik melalui petugas partainya yang disebut calon anggota legislatif dan struktural partainya yang juga meskipun tidak dicalonkan. Jadi ini menurut hemat saya itu, dan saya yakin masyarakat paham kok itu, paham. Kalau sejauh ini Pak, Provinsi Lampung dengan ya luas wilayah di berbagai daerah juga cukup luas begitu Pak ya, dengan berbagai kondisi budaya, kemudian sosial dan juga politik ya, kita optimis bahwa masyarakat juga bisa menerima proses ini. Kan kalau kita lihat ini kan persoalan teknis sudah. Persoalan teknis sekali. Karena kebijakannya sudah kok. Iya, hanya teknis gitu ya. Kan tadi kita bilang tadi, kalau saya tidak langsung mengatakan bahwa tentang langsung di pencoblosan, tapi tidak kalah pentingnya tadi, kita juga mari kita katakanlah mengevaluasi kembali apakah seluruh masyarakat kita yang memang secara undang-undang punya hak pilih ini sudah terdaftar. Kalau dia belum terdaftar, saluran seperti apa? Itu harus disampaikan juga kepada perangkat desanya atau petugas-petugas penyelenggara dan pengawas pemilu. Itu tidak kalah penting. Kemudian yang terdaftar ini dalam DPT, daftar pemilih tetap, yang sudah masuk dalam TPS ini, ada yang tidak kalah pentingnya. Jangan sampai pula mereka sampai dengan alasan tertentu tidak berkartu undangan. Gitu. Dan yang tidak kalah penting juga diharapkan bahwa mereka menyampaikan aspirasi ke TPS, gitu loh. Karena ini juga proses kita untuk melihat apakah masyarakat itu juga punya peran aktif untuk melaksanakan itu, sehingga menentukan katakan pilihan-pilihannya, baik calon presiden dan calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten, kota. Dapat saya itu yang tidak kalah penting. Baik, apalagi kalau melihat ini kan bukan seperti sebuah barang yang ketika dibeli langsung didapatkan masyarakat begitu kan. Artinya masyarakat ketika memilih pada saat 17 April nanti, mereka tidak serta-merta langsung menerima perubahannya begitu dengan adanya program segala macamnya itu, tidak langsung merasakan. Lalu kemudian bagaimana sih masyarakat bisa percaya ketika ini orang yang dia pilih adalah orang yang tepat untuk bisa memberikan perubahan bagi daerahnya? Ya, oleh sebab itu partai politik manapun sebenarnya, khususnya di kami, rekrutmen para petugas partai yang akan dicalonkan itu harus juga jelas. Latar belakangnya jelas. Yang disebut tadi ada berbagai kriteria, harus jelas dong. Kemudian intelek. Iya, sehingga bagaimana mungkin dia akan menyampaikan program atau pesan-pesan atau harapan-harapan untuk kepada masyarakat kalau sendiri dia memang tidak punya latar belakang kecerdasan dan lain-lain. Harus cerdas. Iya. Kalau dia sudah tidak jelas, tidak cerdas, saya malah berpikir nanti tidak bijak. Muncul tadi pertanyaan ketidakdewasaan dalam berpolitik, arogansi, ya.
menjadi stupid nanti. Oke, apalagi saat ini suasana yang ditujukan oleh elit-elit partai politik begitu ya, sangat terlihat sekali dengan ada beberapa tokoh elit partai politik yang kemudian menyebarkan hoax, kemudian juga ada yang bersiteru antar pasangan calon, kemudian itu yang disajikan justru ke masyarakat begitu Pak. Apakah kondisi ini bisa dinilai masyarakat sebagai sebuah kedewasaan berpolitik untuk di tingkat publiknya saja? Bagaimana untuk di tingkat publik bisa dewasa ketika di partai politik atau di elit partai politiknya saja belum terlihat begitu? Saya sih melihat bukan soal dewasa atau tidak, gitu loh. Kan setiap penawaran itu kan ada maksud. Okay. Setiap maksud ada tujuan. Setiap tujuan ada kepentingan. Kepentingannya itu apa sih? Gitu ya. Itu aja. Ini bicara kepentingan. Kalau cerdas, katakanlah mereka cerdas, dewasa kepentingannya. Nah, tapi ketika kita bicara tentang bangsa, negara, dan masyarakat, menurut hemat saya hal-hal seperti itu harus ditinggalkan. Karena itu sudah mengkhianati, ya. Prinsip. Seharusnya ada hal yang lebih substantif untuk bisa dilakukan dan dibahas. Iya. Saya pikir rakyat kita ini sudah jenuh lah yang gitu-gitu. Kan kita boleh dong kritik, otokritik sesama kita boleh. Okay. Tapi dalam konteks yang konstruktif. Oke, kalau menurut Abang sendiri, kritikan apa yang harus diberikan dengan kondisi saat ini? Ya para pimpinan dimanapun dia berada. Tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, profesi, politisi, pemerintah. Ya harus memberikan suri teladan kepada masyarakat. Gitu loh. Nggak perlu ditanya. Okay. Tapi itu prinsip seorang pemimpin. Ya. Kalau mereka mau diikuti. Kalau tidak, rakyat juga akan meninggalkan mereka. Iya, dengan apa yang mereka ini. Tadi bilang, apa yang mereka tuai dan itulah yang mereka dapatkan. Siapapun mereka, mau pangkatnya apa, statusnya apa, akan ditinggalkan oleh rakyat. Karena rakyat juga sudah bisa menilai. Ya, karena rakyat mungkin menilai ini pengkhianat yang akan merusak bangsa dan negara. Okay. Kita kan bicara tentang merah putih, bicara republik, tidak hanya bicara sekup lokalan lah. Ini, kalau kita berpikir sebagai pemimpin, dimanapun dia berada, harus menjadi suri teladan. Oke, Pak Mingrum, terakhir ini Pak, pesan yang ingin disampaikan oleh masyarakat, apalagi nanti tanggal 17 sebentar lagi, terus malam ini juga merupakan debat pertama para calon presiden begitu. Apa yang poin penting yang harus dijaga maupun pemilih, kemudian juga peserta pemilu juga penyelenggaranya, agar kemudian proses ini nanti terhindar dengan konflik ataupun kecurangan-kecurangan yang potensial akan terjadi? Yang pertama kepada penyelenggara pemilu, baik pilpres maupun pileg, kita ingin bahwa mereka itu menjalankan regulasi atau undang-undang itu sebagaimana mestinya. Sesuai dengan yang undang-undang. Termasuk Bawaslu juga. Ya ini mohon maaf saya harus sampaikan juga pada publik, karena juga Bawaslu Provinsi baru-baru ini juga dapat peringatan karena dianggap melakukan pelanggaran integritas tidak netral. Ke depan kita harapkan ini tidak perlu terjadi. Kemudian juga partai politik sebagai peserta pemilu melalui petugas partainya juga bisa memberikan hal-hal yang positif menjadi hal-hal yang katakan diharapkan oleh masyarakat. Dan kita juga berharap kepada institusi negara yang terlibat dalam proses ini pun ya jangan sampai ada masyarakat itu sendiri yang hak-hak politiknya terabaikan. Tidak tersalurkan. Iya. Dan kita juga meminta kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya pada 17 April, baik pilpres maupun pileg. Sesuai dengan katakanlah kehendaknya. Lihat ya apa yang sudah diperbuat. Kalau untuk yang lain-lain, menurut hemat saya, masyarakat juga tentu sudah punya informasi-informasinya. Oke, apalagi sekarang masyarakat juga sudah bisa mengakses informasi calon wakil rakyat ya begitu ya? Ya pasti tahu lah itu, tahu ya. Baik. Kan karena kalau partai politik itu kan kalau nggak lihat partainya, lihat calonnya. Oke, baik. Tokohnya begitu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Mingrum Gumai sebagai salah satu politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih telah hadir di Kompas TV Bapak. Baik saudara, demikianlah Rumah Pemilu Kompas TV hari ini. Saya Sidikanya Maulidi Redaksi Kompas TV. Pamit undur diri. Terima kasih.